mulai. Oke. Selamat pagi Pak April. Assalamualaikum. Pagi Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik nih Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Oh iya Pak, akan melakukan coaching ya hari ini dengan rekan Bapak. Iya Pak. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Pak. Tadi beliau menelpon kebetulan, artinya mau curhat mengenai masalah yang memang dihadapi. Oh baiklah, saya akan di sini ya Pak, akan melakukan observasi mengenai proses coaching akan kita lakukan nanti. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya ya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Ya, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai proses coaching ini hingga kita punya sistem penilaian yang sistematis dan terstruktur. Siap Pak, baik. Bagaimana ya Pak? Nah, jadi nanti selama proses coaching saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching selama ini sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian kita menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dan melaksanakan prinsip coaching atau belum, yaitu dengan proses kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak? Iya, harus seperti itu Pak. Karena kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak ya sebelum melakukan coaching ini agar kita bisa punya materi yang jelas. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Insya Allah siap Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya yang jelas ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya nih Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali nih Pak. Nanti saya akan coba bantu ya Pak untuk mengamati prosesnya. Baik Pak. Yang jelas agar kemampuan kompetensi saya ini nanti meningkat. Nah, kemudian kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ini kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan coba lebih fokus ya Pak untuk mengamati pada kedua kompetensi tadi. Baik Pak. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nih? Menurut saya kemampuan mendengarkan aktif itu perlu dikembangkan agar kita selalu memiliki kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini sangat penting agar bisa menggali potensi yang dimiliki kucing agar dapat menemukan solusi. Wah, tepat sekali nih Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ini agar harapan saya sebenarnya Pak ya, agar bisa saling memberikan refleksi dan umpan balik agar saya lebih baik ke depannya. Oh iya. Untuk indikator tercapai nih Pak, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa ya Pak? Saya ingin bisa memfasilitasi coach Pak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ada di sendiri coachnya itu Pak. Oh, baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching bersama teman Bapak nantinya. Semangat ya Pak, semoga berhasil. Insya Allah Pak, mohon doanya nih Pak. Iya, perlu kita bantu ya Pak. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak April. Assalamualaikum Pak Parno, selamat pagi. Senang nih bisa berbincang dengan Pak Parno hari ini. Bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah 1 minggu kita gak ketemu di ruang guru ini Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak April. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega karena beberapa tugas sudah selesai. Ada beberapa tapi Pak April yang masih bisa khawatir karena ada beberapa tugas yang saya kerjakan Pak April. Saya senang mendengarnya Pak, sudah bisa merasa sedikit lega. Tapi tadi katanya Pak Parno juga menyebutkan ada beberapa hal yang membuat Bapak khawatir ya? Iya Pak. Bisa ceritakan lebih lanjut Pak, apa yang menjadi fokus pikiran Bapak saat ini? Yang bikin khawatir itu tugas sekolah yang besar Pak. Saya merasa kewalahan karena banyak detail yang harus dikerjakan, harus diperhatikan. Kadang saya sulit membagi waktu Pak antara tugas dengan tugas besar yang dari sekolah itu Pak. Jadi perasaan kewalahan dan kesulitan dalam membagi waktu menjadi tantangan utama Bapak ya saat ini. Apa yang menurut Bapak menjadi penyebab utama sehingga merasa seperti itu Pak? Ya karena saya merasa tugasnya itu sangat kompleks Pak. Jadi saya kesulitan untuk memulai mengerjakannya. Saya merasa kebingungan nih mulainya dari mana. Jadi akhirnya saya menunda.
sehingga pelajaran lain juga harus mendapatkan perhatian. Akibatnya Pak, saya malah menunda Pak tugasan dari sekolah itu Pak. Ya, saya lumrah Pak, kadang semakin besar tugas dan tanggung jawab, semakin besar pula rasa takut kita untuk mulai. Apa yang Bapak lakukan ketika pertama kali menyadari bahwa cenderung menunda tugas besar seperti itu Pak? Ya, saya merasa ketika tugas besar datang Pak, ada tugas-tugas yang lain yang dengan waktu yang terbatas Pak, sehingga justru cenderung saya menghindar Pak daripada mengatasinya, daripada segera harus saya mengerjakannya Pak. Jadi meskipun Pak Parno sudah mencoba untuk merencanakan ya, daftar tugas itu malah terasa seperti beban tambahan ya Pak. Betul Pak, jadi saya kan udah coba bikin daftar, nah terus kayaknya panjang banget lah daftarnya Pak. Soalnya tuh bikin daftar, panjang banget sehingga bikin saya stres Pak malah. Nah akhirnya saya malah berpikir nanti saja ngerjainnya gitu kan, dan itu malah bukan jadi solusi yang terbaik Pak menurut saya. Sebenarnya ada sesuatu yang kurang efektif nih dalam pendekatan Bapak terhadap perencanaan. Bagaimana menurut Pak Parno, apa yang bisa diubah dari cara Bapak untuk mengatur tugas-tugas ini Pak? Ya, jadi saya coba membaginya di bagian-bagian kecil Pak, sehingga ketika nanti saya kerjakan, saya pada bagian kecil, fokus kepada bagian kecil. Nah, jadi dalam satu kesatuan besar, sehingga nggak terlalu, terbebani Pak. Ya kalau boleh dibilang terintimidasi lah Pak, gitu Pak. Jadi kerjaannya lebih sederhana Pak. Dan itu saya mulai dari yang kecil-kecil dulu Pak. Sebenarnya itu ide yang bagus juga nih Pak, untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa membantu mengurangi tekanan dan membuat terasa lebih terjangkau Pak. Sebenarnya apa langkah pertama yang bisa Pak Parno ambil untuk mulai proses pemecahan tugas ini Pak? Ya, saya mulai dari daftarnya Pak, bikin daftar dari komponen apa yang nanti dikerjakan di awal Pak. Nah, apa yang jadi prioritas dan apa yang harus diselesaikan dulu, sehingga setelah itu saya fokus kepada bagian selanjutnya Pak. Dan saya nggak harus memikir sekaligus, nggak yang utuh semuanya Pak. Ya, itu langkah yang sangat realistis dan terukur Pak ya sebenarnya. Apa sih Pak perasaan Bapak saat membayangkan menjalani rencana ini Pak? Ya kalau udah kerjanya kecil-kecil, terus saya jadi lebih tenang Pak, karena satu tugas sudah terpecahkan, sehingga bebannya lebih ringan malah Pak, karena saya itu merasa sudah selesai nih Pak, padahal masih ada kan Pak. Nah tapi saya bebannya lebih ringan, mungkin saya harus lebih konsisten Pak terhadap tugas-tugas yang sudah besar sebelumnya Pak. Luar biasa saudara Pak. Sekarang kita berbicara tentang strategi perbaikan yang sangat konkret Pak. Mari kita refleksikan lebih jauh. Selain masalah perencanaan dan manajemen waktu, adakah aspek lain dalam diri Bapak yang ingin ditingkatkan untuk menghadapi tantangan ini Pak? Ya kadang nggak percaya diri Pak, saya takut kerjaan saya tidak cukup baik. Kita tahu sendiri Pak, teman-teman di sini kadang ekspektasi mereka lebih seperti apa gitu kan. Itu yang membuat saya tidak percaya diri Pak. Oh itu Pak ya, jadi ketidakpercayaan diri juga bisa menjadi penghambat yang besar Pak ya. Apakah Bapak punya pengalaman sebelumnya di mana rasa takut seperti ini terbukti tidak berdasar Pak? Ini ada Pak, beberapa kali saya takut ketika awal-awal kerja Pak. Tapi setelah saya serahkan hasilnya dibilang baik Pak. Jadi dibanding saya kira ekspektasi saya jelek nih, ternyata kerjaan saya bagus Pak. Iya sebenarnya bukti Pak ya, bukti nyata bahwa Bapak sebenarnya mampu Pak, mampu menghasilkan sesuatu yang baik meskipun awalnya Bapak ragu. Nah, apa yang bisa
dipelajari dari pengalaman tersebut sih Pak? Ya, saya belajar Pak bahwa misalnya rasa ragu sama takut itu cuma ada di pikiran doang ternyata. Jadi sehingga ketika dilaksanakan, tidak sesuai dengan kenyataan Pak. Bahwasanya itu cuma ada di pikiran saya doang Pak. Jadi saya harusnya lebih percaya diri dengan kemampuan saya Pak. Benar sekali Pak, perasaan ragu seringkali berasal dari pikiran kita sendiri Pak. Dan itu bisa melemahkan semangat kita jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana menurut Bapak apa yang bisa dilakukan secara konkret untuk membangun rasa percaya diri pada diri Bapak? Ya, saya mengingat-ingat Pak yang dulu tuh Pak. Ya. Saya udah pernah nih ngerjain kerjaan ini, itu ternyata berhasil. Nah itu bisa jadi Pak menjadi motivasi buat saya sendiri dan saya juga bisa fokus kepada proses yang saya laksanakan Pak. Jadi nggak usah mikirin yang di ujungnya bagus nggak ya, di ujungnya enggak ya Pak, gitu Pak kadang Pak. Sebenarnya itu ide yang sangat baik Pak ya, mengingat pencapaian kecil bisa menjadi penguat yang positif Pak, dan fokus pada proses juga. Dan ini akan membuat Bapak lebih santai dalam mengerjakan tugas. Mulai minggu ini, bagaimana rencana Bapak untuk menerapkan perubahan-perubahan ini Pak? Ya, saya akan coba membuat jadwal saya lebih terperinci Pak untuk kegiatan yang program dari sekolah itu Pak. Jadi membaginya ke bagian-bagian kecil. Nah, ketika sudah selesai ini satu poin Pak. Nah, saya itu coba mencatatkan Pak sebagai pencapaian bahwasanya saya sudah selesai nih tahap ini, sehingga saya lebih sering mengevaluasi di tengah Pak. Oh ini udah selesai, ini udah selesai. Nah, daripada harus nunggu hasil akhirnya Pak. Rencana itu terdengar sangat kuat Pak ya, dan terarah sebenarnya. Apakah ada hal lain nih Pak yang ingin Bapak diskusikan atau refleksikan hari ini sebelum kita akhiri sesi ini, karena mungkin juga ada jam ngajar juga nih Pak? Saya kan cukup Pak. Makasih banget nih Pak bimbingannya. Saya malah lebih yakin, lebih terarah Pak. Jadi lebih jelas Pak tugas saya sekarang. Sama-sama Pak. Saya juga sangat senang ini bisa membantu Bapak. Saya yakin Bapak akan lebih percaya diri dan lebih teratur dalam menghadapi tugas-tugas kedepannya. Tetap semangat Pak. Kita bisa lanjutkan refleksi ini pada sesi berikutnya. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Oke, baik Pak. Gimana nih, sudah melakukan proses coaching ya Pak? Apakah semua berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Pak Agus sudah selesai dan lancar. Bagaimana Pak tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah, lega nih Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri coaching tadi Pak. Wah, keren tuh Pak. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator tercapai yang tadi Bapak harapkan? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Pak, dan bisa menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Alhamdulillah, menurut saya proses coaching yang tadi berhasil dilaksanakan Pak, walaupun kalau dalam skala 9 atau 10 Pak. Udah bagus itu Pak. Apa yang membuat Bapak bisa menilai sedemikian? Karena coach berhasil menemukan ide Pak di sini, atau solusi untuk permasalahannya, dan idenya itu hadir dari coach sendiri melalui proses memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tadi Pak. Alhamdulillah, berdasarkan catatan yang saya amati tadi ya Pak, ternyata Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya melihat Bapak sudah menanyakan tujuan pada coaching, juga sudah mengidentifikasi masalah yang dialami, dan berhasil menggali potensi sehingga coach mempunyai rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menemukan rasa tanggung jawab agar dapat mewujudkan rencana aksi yang sudah ditentukan. Dan lebih hebat lagi, ternyata rencana ini berasal dari diri sendiri nih Pak. Ya, termotivasi diri sendiri, bertanggung jawab, dan saya juga melihat bahwa Bapak sudah fokus terhadap coachnya. Artinya sudah hadir secara penuh nih Pak, ya mengamati, kemudian mengikuti perkembangan, dan sudah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coach. Wah, itu luar biasa sekali tuh Pak. Terima kasih banyak nih Pak Agus atas bantuan pengamatannya.
itu jelas akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dan melakukan proses coaching. Ya, sama-sama Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi nih Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, mampu akan menggali lebih dalam potensi kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, itu luar biasa sekali Pak. Mantap tuh Pak. Betul Pak, dengan pertanyaan berbobot. Nah, kita akan menggali nih potensi di dimiliki coaching secara umum. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Jadi Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih atas pengamatan dan masukannya untuk saya Pak. Ya, ini doa luar biasa nih Pak Apri ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak untuk melakukan dan meningkat lagi performa terapi coachingnya nih Pak. Dari diskusi ini, saya harus banyak berlatih lagi nih Pak dalam melakukan coaching dan mendalami lagi alur tirta Pak dan prinsip coaching sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ke depannya. Oh, baik Pak, luar biasa nih rencana Pak Apri ya. Jadi Bapak akan mendalami alur tirtanya supaya kedepannya jauh lebih baik. Kemudian bisa juga terencana. Wah, hebat sekali Pak. Terima kasih ya Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian mudah-mudahan kompetensi Bapak di coaching bisa bertambah. Ya, dan saya cukupkan sampai di sini ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya, atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan terus berkembang ya Pak. Ya, enggak Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Mudah-mudahan kita tetap sehat Pak Agus ya. Iya. Sudah bisa melaksanakan pekerjaan kita hari ini. Oke, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.